Ya, kalau Ibu Megawati sudah bicara itu biasanya bukan pepesan kosong, biasanya memang ada kekhawatiran ke sana begitu ya. Iya, Nah, kita akan sudah ada bahas mengenai hal ini. sinyal. Apa sebenarnya masukan out-out, informasi apa sih yang diterima oleh Bu Mega mengenai hal tersebut? Sudah kita akan bahas, sudah ada narasumber yang hadir di sini, ada Mas Ahmad Khairul Umam selaku analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pagi Mas Mas Albert, Umam. pagi Mbak Kumala. Dari sambungan Zoom sudah hadir ada Bang Ciko Hakim selaku politikus PDIP. Selamat pagi, Bang Ciko. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi semua. Baik, Bang Ciko. Meskipun ada apa ini ya kalau kita bilang kekhawatiran di tubuh PDIP, ada yang mau out-out, tapi kayaknya masih semangat aja di Bang Ciko nih. Sebenarnya informasi apa sih Bang yang diterima oleh Bu Megawati sehingga kemudian muncul narasi ada yang mau meng-out-out, mau ngacak-ngacak Kongres PDIP tahun depan? Sebenarnya kalau bicara soal kekhawatiran tadi, nggak ada khawatir. Partai Banteng ini nggak pernah khawatir terhadap apapun. Tapi kami sedang meningkatkan kewaspadaan aja menjelang Kongres ini. Dan itu hal yang biasa dan terjadi juga bagi partai-partai politik lain yang akan melaksanakan hajatan seperti Munas atau Kongres atau apapun yang mereka sebut namanya. Ini hal yang lumrah karena partai politik ini tentunya punya pesaing, punya juga kader-kader yang berkeinginan misalnya untuk naik pangkat dalam tanda kutip gitu. Jadi dinamika-dinamika yang biasa dalam sebuah perhelatan politik. Namun tentunya secara pasti apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang lebih tahu tentu adalah beliau, dan beliau tidak mungkin juga membuka atau membeberkan semuanya pada kader-kader di bawah. Tapi pada prinsipnya kita juga bisa melihat bagaimana ada tone-tone dan narasi-narasi di media sosial misalnya atau di media-media mainstream bahkan yang memojokkan beberapa kader kami akhir-akhir ini terkait dengan kasus-kasus hukum yang sesungguhnya sudah lewat dan tidak melibatkan mereka sama sekali, namun dicoba untuk dihubung-hubungkan dan kemudian mengganggu konsentrasi kami untuk menghadapi Kongres. Tapi itu juga suatu hal yang bukan baru bagi PDI Perjuangan. Kami sebagai partai pelopor yang sejak zaman Orde Baru sudah melalui hal-hal yang lebih berat dari sekedar cuma difitnah atau dicoba untuk digoyang dengan hal-hal seperti ini. Namun kita bisa pastikan bahwa soliditas kader di internal tentu itu yang utama dan itu masih solid sampai hari ini. Kalau dibilang selalu kan dicoba untuk diadu domba, ada antar faksi dan lain-lain. Faksinya cuma ada satu, yaitu faksi PDI Perjuangan, faksi Banteng, faksinya Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangannya, apakah akan makin banyak hal-hal yang tadi saya sebutkan, hoax, narasi-narasi fitnah, narasi-narasi yang memojokkan. Tapi kita harus yakin bahwa apapun yang Ibu sampaikan tentunya berasal dari sumber yang cukup dapat dipercaya. Karena kita tahu Ibu Megawati Soekarno Putri ini kan tokoh bangsa, pernah jadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, ketua umum partai yang sangat lama dan berkecimpung di dunia politik ini melalui segala macam cobaan, dan tentunya jaringan dan networknya Ibu ini luas dan sumber-sumber informasinya berbeda dengan sumber-sumber informasi kita-kita ini. Orang-orang biasa yang belum terlalu lama dan belum ngecap asam garam di politik. Ya, Bang Ciko, kalau memang informasi yang diperoleh Ibu Megawati ini dikonfirmasi tentu ini akurat, nah dan ini juga disampaikan di depan forum, di depan publik, tentu dia ingin pihak yang dimaksud ini mendengarkan. Nah, siapa sebenarnya pihak yang dituju? Apakah ini berkaitan dengan dinamika internal partai, pihak-pihak internal, atau ancamannya lebih dari pihak eksternal? Yang pasti eksternal, gini, seperti saya katakan, kalau dinamika di internal di semua partai juga di PDI Perjuangan itu hal-hal yang masih bisa di-manage atau dikelola dengan baik, karena perbedaan pendapat, silang pendapat atau keinginan-keinginan pribadi kader-kader itu hal yang biasa. Tetapi tentu pada akhirnya kita sudah melihat dalam perjalanan dan rekam jejak dari PDI Perjuangan itu sendiri bahwa selalu pada ujungnya apapun yang nanti diputuskan di Kongres itu akan solid dan tidak tergoyahkan. Kalaupun ada kader satu atau dua yang keluar dari jalurnya, tentu akan ditertibkan. Ditertibkan ada banyak cara, ya kan? Apakah diingatkan kemudian menjadi ingat atau kemudian ada sanksi-sanksi yang lebih berat. Tapi
intinya utamanya pastinya dari eksternal. Dari eksternal tentu kadang-kadang kan ingin juga menginfiltrasi dan mengadu domba, tetapi sampai hari ini kami belum melihat ada ancaman yang terlalu serius, walaupun tentunya ada ancaman tersebut, dan tingkat kewaspadaan kami tingkatkan. Dan yang Ibu sampaikan betul sekali, Ibu ingin supaya di-acknowledge atau diketahui oleh publik dan oleh sosok-sosok atau kelompok-kelompok yang ingin mencoba memporak-porandakan partai yang kami cintai ini untuk ingat bahwa kami waspada dan kami bisa menyerang balik dengan cara-cara yang tentunya telah kami persiapkan dan sudah biasa kami lakukan untuk melawan ketika ditindas, melawan ketika dicoba untuk rusak dari pihak luar. Nah, di internal sendiri kami tetap yakin bahwa soliditas itu tetap terjaga dan tentunya Mbak Puan, Mas Prananda, Pak Sekjen dan para ketua di DPP dan Wakil Sekjen dan para pimpinan kami tentunya pada akhirnya ketika menghadapi ancaman dari luar akan tetap bersatu dan melawan. Oke. Sudah ada tantangan balik, kita siap counter attack katanya Mas Umam. Ini memang kalau memang disampaikan tadi katanya eksternal begitu. Anda melihatnya eksternal ini dari parpol-parpol lain atau dari pihak apa penguasa kah atau memang dari eksternal yang kemudian sebelumnya pernah di internal? Ya memang cukup spekulatif ya, karena bagaimanapun juga yang disampaikan oleh Bu Mega itu relatif agak blur, tetapi sifatnya ini adalah internal alert system. Sehingga kemudian menjadi perhatian dari kalangan internal di kader-kader PDIP dan lain sebagainya. Tetapi diakui atau tidak, ketika Bu Mega menyampaikan itu, tentu ini mengekspresikan semacam rasa insecure. Bisa saja ini terkait dengan konteks kekuasaan, dalam konteks ini ruling power, atau elemen-elemen yang berada di sekitar ruling power, tetapi bukan kekuasaan inti. Karena kalau misalnya kita bicara kekuasaan inti, tentu kekuasaan itu pegang oleh presiden. Presiden kita tahu Pak Prabowo punya kedekatan dengan Bu Mega. Bahkan di saat yang sama di kabinet juga ada juga Pak Budi Gunawan yang kita tahu juga menjadi bagian dari lingkar dekat Bu Mega. Artinya bahwa dalam konteks komunikasi di atas panggung, di belakang panggung harusnya relatif cukup intens. Nah kalau misal kemudian Bu Mega menyampaikan itu, maka besar kemungkinan kalau misal memang informasi itu valid adalah elemen di lingkar dekat kekuasaan tetapi bukan menjadi representasi dari ruling power itu sendiri. Bisa digambarkan nggak secara detailnya apa itu? Di lingkar dekat kekuasaan tapi bukan ruling utamanya. Kita Biar menjadi nggak kemana-mana nih, biar nggak kemana-mana nih. Iya, Atau yang pernah memegang kekuasaan. Nah, keywordnya disampaikan Mbak Gumala. Artinya begini, kita tentu tidak bisa menjudge satu dua elemen ya, tetapi bahwa kemudian ada semacam tantangan di dalam internal PDIP yang kemudian harus diantisipasi. Pertama, ini dari pola ya. Kalau pola yang selama ini berjalan, ketika kemudian ada istilah mengacak-acak, intervensi, diawut-awut dan sebagainya, seringkali melibatkan elemen eksternal, tetapi juga bersimbiosis dengan elemen internal. Nah, kalau misal kemudian bersimbiosis, biasanya itu menggunakan mekanisme intervensi. Kalau misal Bu Mega kan menggunakan kemungkinan dalam konteks kongres misalnya. Maka kalau misal itu terjadi, biasanya dilakukan dengan cara menciptakan dualisme, mungkin ada kongres tandingan dan lain sebagainya. Ketika terjadi dualisme kepemimpinan lalu dibawa ke ranah politik, disitulah kemudian intervensi pemerintah kemudian memungkinkan dilakukan melalui SK dulu Menkumham, sekarang Menteri Hukum. Atau kalau misal berlanjut dibawa ke ranah hukum dalam proses persidangan di MA dan lain sebagainya. Tetapi mekanisme intervensi itu, diawut-awut itu juga bisa menggunakan murni eksternal dengan cara menggunakan instrumen penegakan hukum. Nah, yang bisa punya akses terhadap kekuatan elemen itu tentu bukan elemen yang murni di luar kekuasaan, tetapi dia punya power. Dan power itu bisa di-generate oleh mungkin ruling power atau mungkin yang sebelumnya misalnya yang memiliki pola atau garis relasi konfliktual misalnya dengan PDIP dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian karena sifatnya ini informasinya tidak dibuka secara clear oleh Bu Mega, kira-kira petanya seperti itu. Ya, Bang Umam, kalau misalnya Bu Mega ini mengatakan hal ini jelang Kongres, apakah ini ada kaitannya dengan kepemimpinan dari PDIP
itu? Apakah Bu Mega ingin mempertegas bahwa dialah yang nantinya tetap akan memimpin PDIP begitu? Nah, inilah pinternya Bu Mega ya. Bu Mega menggunakan sistem acak gitu. Jadi ada informasi sebelumnya Bu Mega menyampaikan bahwa siapa bilang saya nggak boleh pensiun. Seolah ini menjadi sinyal beliau akan mandito ratu, akan pensiun. Tetapi di saat yang sama beliau juga seolah memberikan sinyal bahwa dia juga siap memimpin ketika ada elemen-elemen kekuatan eksternal yang siap untuk mendelegitimasi, mengkerdilkan atau menghantam PDIP. Memang per hari ini menjadi kurang clear di mana yang kemudian posisi Bu Mega. Tetapi kalau misal kemudian kita ambil rangkaian beberapa statement Bu Mega, tampaknya Bu Mega akan tetap lanjut. Meskipun bisa juga ditafsirkan bahwa ini adalah semacam preemptive attack. Jadi serangan kepada elemen yang sudah disinyalir ya, sudah merencanakan untuk menghantam PDIP, Bu Mega hantam dulu. Supaya apa? Supaya mereka berpikir ulang, sehingga kemudian tidak dilakukan langkah-langkah yang destruktif, sehingga mitigasinya bisa dilakukan. Kalau misal itu bisa dilakukan dengan baik, ya bisa saja nanti barangkali Bu Mega mandito ratu. Jadi statement ini diarahkan, ditujukan untuk menyiapkan penggantinya supaya positioning yang lebih firm, pemimpin selanjutnya juga lebih kuat dan lain sebagainya. Ya kita lihat manuver dari Bu Mega selanjutnya. Tergantung sudut pandangnya mau lihat dari yang sisi mana begitu ya. Tadi kalau kita katakan ada preemptive attack dari Bu Mega agar kemudian tidak kejadian, dan preemptive attack ini ditujukannya ke siapa sebenarnya, Bang Ciko? Kalau tadi dikatakan ini sebenarnya lingkar kekuasaan yang dekat dengan lingkar kekuasaan, tapi bukan the ruling power intinya begitu. Nah ini mungkin Bang Ciko ada bocorannya kira-kira siapa nih orangnya? Lalu kemudian bisa dijawab nanti saja deh Bang Ciko ya. Kita nanti jeda dulu, kita akan kembali saat lagi. Tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Kepada siapakah preemptive attack yang dilakukan oleh Bu Mega ini, serangan antisipasi terhadap ancaman yang tadi dikatakan oleh Mas Umam bahwa ancaman ini datang dari lingkar dekat kekuasaan tapi bukan ruling power intinya. Apakah Bang Ciko juga melihat ada orang-orang di situ yang kemudian menjadi antisipasi dari PDIP? Bang Ciko? Secara spesifik kami tidak bisa mengatakan siapa, karena tentunya yang lebih tahu tadi adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya juga belum kesempatan baru bisa berjumpa dengan beliau untuk konsultasi. Tetapi pada prinsipnya tidak salah tentunya apa yang disampaikan Mas Umam. Bahkan tadi saya menikmati lisannya dan menunggu apakah akan keluar dari mulut Mas Umam nama-nama tersebut. Tapi pada akhirnya tentu yang paling logis dan kenal adalah orang-orang yang kita waspadai yang dekat dengan bisa menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Tidak harus melulu pucuk pimpinan kekuasaan itu sendiri, bahkan kita bisa jamin bahwa itu bukan Pak Prabowo Subianto tentunya, karena Pak Prabowo sahabat dari Mega dan kami di PDI Perjuangan juga punya komitmen untuk mendukung pemerintahan beliau walaupun berada di luar pemerintahan atau kabinet, tetapi kami mendukung dan juga menjadi pihak yang menyeimbangkan kekuasaan itu sendiri. Kita tunggu saja bagaimana dalam perjalanannya ini setelah ada preemptive attack ada semacam warning untuk mereka-mereka yang ingin mengganggu keharmonisan di internal PDI Perjuangan, yang ingin mengganggu soliditas dari kader-kader internal dan mencoba mengadu domba, dan bukannya mengadu domba internal tapi juga mengadu rakyat untuk membenci PDI Perjuangan. Setelah kami memberikan warning ini, apakah mereka akan tetap berani melakukan hal-hal yang sedang dilakukan atau akan berhenti? Dan mudah-mudahan berhenti aja, karena sesungguhnya kita ini hadir untuk membangun bangsa bersama semua elemen, baik itu yang milih PDI Perjuangan atau bukan, baik itu kompetitor kita dalam tanda kutip di ranah politik dan juga kawan-kawan di ranah politik sekaligus. Jadi insya Allah Kongres nanti kalau ditanya soal soliditas kader pastinya solid. Kalau ditanya soal bagaimana sikap dari kami, tentunya walaupun banyak perbedaan atau silang pendapat sehari-harinya, tapi ketika ada ancaman dari luar, kader tentunya akan merapatkan barisan dan siap melawan. Ya, apa langkah konkret untuk memperkuat soliditas partai jelang Kongres ini, Mas Ciko? Kalau tadi sudah dikatakan bahwa sudah mempersiapkan sebenarnya langkah-langkah balasan nih untuk bisa meng-counter atau menghalangi upaya-upaya mengaut-aut tersebut.
Yang pasti komunikasi ya, bagaimana untuk bisa menjalin persatuan dan kesatuan, tentunya melancarkan dan membuat komunikasi itu fluid dan mengalir di antara kader, baik itu yang memiliki pandangan berbeda, baik itu yang berada di parlemen atau tidak, baik itu yang ada di pimpinan atau sampai ke akar rumput. Tentunya komunikasi itu paling penting. Bagaimana alur komunikasi dan keterbukaan di internal, transparansi antar kader, itu yang tentunya akan mensolidkan, menyatukan semuanya sehingga tidak ada saling curiga dan saling mengingatkan untuk bagaimana tidak terpengaruh dengan apa-apa yang sedang digelontorkan ke publik. Kalau kita tahu ada fitnah-fitnah, ada hoax yang sedang digencarkan, dan semoga itu juga bisa untuk dinetralisir dengan tadi komunikasi dan jalinan keguyuban dari internal kader terhadap sesama kader yang dari segala tingkatan, baik itu parlemen, DPP, sampai ke akar rumput, sampai ke anak ranting. Oke, Bang Ciko, penasaran juga nih mengenai pernyataan Bu Mega yang mengatakan bahwa memang saya nggak boleh pensiun begitu. Artinya ini kayak seakan menggambarkan bahwa sebenarnya Bu Mega sudah mau pensiun begitu, sudah mau menyerahkan pucuk kepemimpinan ke orang lain begitu. Tapi kemudian karena ada out-out ini, akhirnya Bu Mega diminta untuk kembali memimpin PDIP di Kongres tahun depan. Memang seperti itu memang ininya, membacanya. Segala hormat untuk Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, tetapi Ibu Mega juga sering mengatakan bahwa hakikatnya pada dasarnya beliau seperti yang lain juga adalah partai. Artinya petugas partai ini akan tentunya patuh dengan keputusan-keputusan partai, dan keputusan partai selama ini belum pernah berubah dan selalu memberikan mandat pada Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin perjuangan. Nah, kita lihat saja nanti pas Kongres, apakah partai akan mengamanatkan kepada yang bersangkutan, kepada beliau untuk tetap memimpin apa tidak. Sampai hari ini rasa-rasa suara-suara di kader dari bawah sampai atas dan tengah semuanya tetap menginginkan keberadaan Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin partai kami, tapi tentu kami juga perlu bertanya ke beliau, apakah beliau bersedia, apakah beliau merasa masih kuat dan masih bersemangat, dan harapan kami tentu itu. Tapi intinya itu tadi, semua ini partai, jadi kalau amanat sudah diberikan, selevel Ibu Megawati Soekarno Putri pun rasa-rasanya harus menjalankan amanat tersebut. Yang paling utama lah amanat memimpin partai kami. Baik, Bang Ciko, kita ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat bagaimana regenerasi pucuk pimpinan di PDIP, bagaimana sebenarnya Kongres 2025 ini? Apakah harusnya PDIP sudah mulai mencari pengganti dari Bu Megawati, sosok baru, ataukah ini harusnya Bu Megawati masih terus melanjutkan pimpinannya? Ya, memang dalam konteks partai politik, idealnya memang diperlukan proses regenerasi yang lebih cepat. Dan saya pikir ini berpotensi menjadi momentum yang cukup baik bagi PDIP untuk segera melakukan regenerasi. Mumpung Bu Mega juga masih kuat, stay alert, sehingga kemudian proses supervisi, pendampingan, dan juga penguatan Bu Mega dalam konteks mendampingi generasi penerusnya itu akan jauh lebih kuat. Sehingga kemudian akan jauh lebih efektif, sehingga proses yang kaderisasi, kemudian proses penguatannya akan jauh lebih natural gitu. Tetapi sekali lagi, memang dalam proses transisi kepemimpinan juga tidak mudah. Seringkali juga memunculkan turbulensi, manuver, dan kalau misal tidak diantisipasi juga berpotensi menciptakan gejolak-gejolak yang mengakibatkan pada instabilitas internal partai. Dan ini yang kemudian barangkali dikhawatirkan oleh Bu Mega, berpotensi menjadi celah bagi elemen kekuatan eksternal yang berharap PDIP dalam tanda kutip misalnya lebih bisa dijinakkan misalnya, sehingga kemudian proses negosiasi dan juga kompromi dalam konteks politik dan kekuasaan akan jauh lebih mudah. Nah, ini yang kemudian tampaknya Bu Mega sendiri mencoba untuk mengantisipasi itu, karena kalau misal tidak, tentu dalam positioning PDIP di luar kekuasaan akan menjadi lebih rentan terhadap praktik-praktik intervensi dan juga tadi awut-awut tadi itu. Nah, ini yang barangkali coba diantisipasi. Nah, kalau misal kita tarik dari rentang 1 bulan, 2 bulan terakhir, Bu Mega rasa-rasanya cukup intens untuk menyebut beberapa hal
yang menjadi perhatian beliau, misalnya upaya misalnya kriminalisasi terhadap Pak Sekjen, Mas Hasto. Kalau misal kemudian Bu Mega menekankan itu berkali-kali, bisa saja dalam konteks antisipasi awut-awut itu menjadi trigger yang kemudian karena bagaimanapun juga Pak Sekjen, Mas Hasto itu menjadi simpul penting dalam konteks kekuatan internal PDIP. Nah, kalau misal kemudian itu menjadi titik pijak dari kekuatan eksternal untuk kemudian menciptakan instabilitas di dalam PDIP, maka ini yang kemudian harus diantisipasi. Nah, formatnya seperti apa, caranya seperti apa, tentu semua sudah diantisipasi oleh internal, tetapi ya kita cermati perkembangannya. Apakah kemudian memang itu yang dimaksud oleh Bu Mega, ataukah akan tercipta dinamika baru yang berpotensi berdampak pada stabilitas internal di PDIP. Tapi apakah kemudian menjadikan Ibu Mega menjadi calon kuat lagi untuk menjadi ketua umum PDIP di Kongres tahun depan ini menjadi satu-satunya bentuk antisipasi PDIP yang paling memungkinkan untuk mengatasi out-out tadi? Atau memang sebenarnya ada bentuk antisipasi lain yang bisa dilakukan? Ya, kalau misal dalam konteks jangka pendek, memang menempatkan Bu Mega di posisi ketua umum akan jauh lebih efektif. Tetapi tentu bagaimanapun juga, ini kan kalau kekuatan yang sudah terkonsolidasi ingin melakukan serangan, ya dia bisa melakukan apapun. Baik Bu Mega ataupun penggantinya atau siapapun. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah komunikasi dengan intens, terutama dengan lingkar dekat, jadi konsolidasi internal diperkuat, dan di saat yang sama, tadi disampaikan oleh Mas Ciko ya, Mas Ciko menyampaikan komunikasi dengan lingkar dekat kekuasaan juga diperlukan. Supaya apa? Potensi-potensi kekuatan eksternal yang mencoba untuk melakukan intervensi dan sebagainya bisa diantisipasi. Dan ini belajar ya dari beberapa kasus tragedi dan juga bagaimana proses intervensi eksternal ke dalam partai politik memang seringkali melibatkan elemen kekuatan yang kalau dia bukan menjadi inti kekuasaan, maka dia mensubvert atau dia membajak kekuasaan itu sendiri. Maka cara menyelesaikannya gimana? Ya, how to deal with the power. Jadi dealing saja dengan kekuasaan, bukan berarti harus kemudian menjadi dari bagian kekuatan pemerintah, tetapi setidaknya komunikasi itu dibuka dengan baik, sehingga kemudian tidak memunculkan kecurigaan-kecurigaan. Dan tampaknya Bu Mega ada semacam kekhawatiran yang cukup intens, sehingga kemudian kemarin disampaikan dipanggil diundang di Golkar, saya dimusuhi dan sebagainya. Jadi ada rasa insecure, dan rasa insecure itu memang sebaiknya dikomunikasikan dengan partner-partner. Toh juga selama 9 tahun terakhir, partai-partai di pemerintahan sekarang juga menjadi bagian dari partai yang dipimpin oleh PDIP dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi. Meskipun endingnya Pak Jokowi dan Bu Mega sendiri justru split dalam konteks koalisi. Jadi ya, it's a matter of communication. Apakah itu artinya yang harus berhati-hati dengan warning politik Bu Megawati ini PDIP-nya atau pihak yang dianggap mau mengaut-auti tadi? Ini dua-duanya. Karena begini Pak, ini sebenarnya diskusi bisa agak dalam, cuman agak sensitif juga. Karena bagaimanapun juga ada elemen di dalam PDIP yang merasa terusik dengan manuver di luar PDIP. Misalnya kemarin ada pertemuan yang melibatkan personal ya, misalnya Mas Hasto bertemu dengan salah seorang yang dianggap agak dekat dengan lingkar keluarga tertentu yang kemudian berpotensi kemudian membuka informasi-informasi sensitif. Kemudian di saat yang sama PDIP juga melakukan serangan terbuka pada lingkar keluarga tertentu. Nah, ini yang barangkali menjadi trigger yang agak personal tetapi berimplikasi pada hal-hal sifatnya strategis dalam konteks politik dan kekuasaan ke depan. Mas Ciko, terakhir mungkin tadi dikatakan ada antisipasi lain sebenarnya bisa mengkomunikasikan ini dengan lingkar kekuasaan, lingkar power role-nya di situ ada Pak Prabowo Subianto. Kita masih menunggu pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo Subianto begitu, sampai sekarang belum ada pertemuan secara resmi begitu. Ini apakah kemudian ini sudah dilakukan untuk komunikasi itu atau bagaimana ke depannya, Bang Ciko? Yang bisa kami pastikan adalah komunikasi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto itu lancar. Apakah ada pertemuan secara fisik atau tidak, saya pribadi juga tidak mengetahui, tapi yang saya tahu beliau berdua saling berkomunikasi, bukan diem-dieman sejak berakhirnya Pilpres kemarin dan Pileg, dan komunikasi itu lancar, dan kita juga bisa lihat bagaimana hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra juga sangat baik.
di parlemen tentunya kita tahu keguyupan antara Mbak Puan dan Pak Dasko dan juga kader-kader Gerindra lain yang berada di sana. Dan selama ini juga kebijakan-kebijakan pemerintah juga kami turut kawal, walaupun tentu ada catatan di sana sini dan tentu akan terus memberikan kritik bila memang harus ada yang dikritik, dan memberikan masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan alternatif yang kami rasa lebih baik untuk kepentingan rakyat. Ini yang selalu menjadi komitmen bagi Ibu, dan komunikasi itu terus berjalan. Tapi apakah akan ada pertemuan yang kemudian bisa menjadi konsumsi publik? Saya mungkin dalam waktu dekat, ya mudah-mudahan sebelum Kongres PDI Perjuangan itu bisa terlaksana, sehingga tentunya ini yang hal yang ditunggu-tunggu publik gitu. Tapi kan bukan berarti selama ini tidak ada komunikasi, dan komunikasi ini kan bisa via apa aja ya. Sekarang udah canggih, saya bisa Zoom di rumah. Baik. Mas Umar ada di studio, tapi kita tetap bisa berbicara dengan hangat, dan itu juga yang saya rasa juga dilakukan oleh Ibu dan Pak Prabowo. Baik, terima kasih Bang Ciko Hakim yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita tunggu ya, apa solusi dan juga strategi dari PDIP untuk menghadapi attack ini, dan juga mudah-mudahan kongresnya nanti berjalan lancar di tahun 2025. Terima kasih juga Mas Umam sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi. Dan pemirsa, informasi tadi atau diskusi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari Minggu ini. Kami pun harus undur diri. Saya Alfa Tauhid. Saya Andi Kumala. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, selamat pagi dan sampai jumpa.